Pemirsa, ada yang menarik malam ini adalah fenomenanya Fachri Hamzah. Dia semakin sehat berpikirnya sejak tidak lagi ada di partai politik. Kalau saya bisa melepaskan diri dari jerat politik, maka saya akan bisa mengatakan yang benar, bukan yang populer, kata Arroyo Macapagal. Kita lanjutkan diskusi kita. Arya Sinulinga. Silakan, apa komentar Anda terhadap diskusi malam ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Supaya agak tenang-tenang dulu. Menjuah-juah, ingat dapil bro. Gini bang, ini kan kita makin kelihatan ada rapat-rapat debat gitu. Jadi ketika Bang Arya Bima, Bang Luman Edi, ada Vicky dan lain-lain tuh menyampaikan ke saya, ke kami mengenai proses-proses di sana. Oke. Jadi udah disepakati seperti ini ya, udah oke. Kemudian juga visi misi katanya nggak jadi paslon. Saya bilang bagus-bagus, karena nanti takutnya paslon nomor 2 nakut-nakutin lagi. Kan biasa nakut-nakutin gitu loh. Jadi saya sendiri yang ngomong tuh, bercanda sih bercanda, tapi sambil ketawa kan wajar. Kemudian paslon yang nakut-nakuti atau kubunya paslon? Ya bisa gitulah semua. Nah, yang kemudian yang saya bingung adalah tiba-tiba di radar saya sebagai direktur sosmed, wajar dong ada radar kan, keluarlah Jokowi takut menyampaikan visi misi. Saya bingung nih, apa ini? Kok bisa? Kita buka timeline semua, yang ngomong ini semua pasukannya 02. Kok tahu? Ya namanya pengamat sosmed kan, direktur sosmed ya harus paham tuh. IP-nya kan keluar semua. Ini kan kita canggih juga alatnya. Jadi yang saya bingung adalah semuanya ngomong nih, menyerang semua. Saya sampai bingung. Rapat lagi kita, saya tanya sama Arya Bima, bro ini gimana nih? Lu bilang tertutup, ini kok 02 ini kayaknya pasukannya framing. Gua kan orang media bro, jadi tahu gua bagaimana tahapan-tahapan framing, tahu lah. Kerja kita dulu itu, ya nggak bos? Kan Bang Fadli kan kawan saya dulu. Waktu politik aja, partai-partai apa namanya, pilkada-pilkada ya, berapa kali berteman lah. Pilpres juga begitu. Jadi tahulah framing-framing kan kita tahu. Jadi saling sharing lah. Jadi kita amati juga, ini ada framing ini. Di samping mendelegitimasi KPU juga menyudutkan kita. Seakan-akan Jokowi itu takut visi misi, menyampaikan visi misi. Padahal visi misi itu satu arah bro. Nggak ada hebat-hebatnya, satu arah. Kalau gua pinginnya debat habis-habisan. Namanya orang TV kan pengennya debat dong, supaya keren, supaya ketahuan kayak ILC kalau bisa kan gitu bang. Aku aja cemburu bang kayak kalau ILC. Saya aja saya bisa kan kalau debat. Udah cukup. Nah kemudian jadi dari proses tersebut saya tanya sama Bang Arya Bima, ini kok bisa keluar? Akhirnya beliau mengatakan sebenarnya ini adalah kesepakatan bersama bahwa ini tidak dikeluarkan, ada internalnya. Maaf saya mau ngomong teknis dulu. Karena ini perlu, karena kemarin akhirnya saya marah, saya bilang sini bahan-bahannya, gua preskon deh, gua buka semua, biar gua buka semua. Akhirnya saya buka, saya katakan apa? Yang takut itu debat bos, 02 takut debat, sampai minta kisi-kisi, jangan terlalu berat-berat, jangan seperti kasus di Sumatera Utara, stunting, nggak ngerti, karena ini bahaya nih, dan kita sepakat dengan teman-teman 02 yang mengatakan bahwa namanya presiden itu harus dihormati dan jangan ada kata-kata yang teknis yang membuat perdebatannya diremeh-temeh. Nah, saya katakan itu jelas dan tadi udah jelas dikatakan oleh kawan-kawan perdebatannya bahwa kawan-kawan yang berdebat dari masuk ke KPU perdebatannya itu di 01 mengatakan bahwa oke, ini sayang visi misi sayang. Kalau cuma dibuat, kalau memang di satu di awal, ya udah semua aja 6 segmen itu debat aja.
teman-teman di 02 nggak mau 6 debat, nggak mau. Kalau saya pingin tantang hari ini, kalau bisa 6 debat. Saya kira itu perlu dikoreksi. Itu tidak ada itu. Loh, enggak. Tidak ada. Tadi ada perdebatan. Bukan, ya, itu tidak ada. Kita berdua nggak ikut meeting. Bukan, jadi kita ini santai aja. Kita tanya silakan. Itu tidak ada. Harus dikoreksi. Saya selesai dulu. Jadi nih, saya lihat ini di teman-teman di 02 nggak selesai bro rapatnya. Sampai tadi pun nggak selesai rapatnya. Sebenarnya saya usulkan kalau bisa 02 rapat lagi dulu. Setengah kamar. Kenapa? Karena Bang Priyo mengatakan masih menghargai independensi KPU. Tapi Fadli John dan kawan-kawan mengatakan meragukan KPU. Ini kan jadi bingung kita. Kompak-kompak aja. Tadi kan dari perdebatan jelas gitu. Nah, ini yang saya sayangkan gitu. Inilah kebegoan kita gitu. Ini kebegoan pertama nih. Bahwa ternyata ada hal-hal yang kalau bisa bongkar aja. Saya menantang nih. Saya menantang betul. Dibuka semua notulensinya. Siapa sebenarnya yang takut debat? Siapa yang sebenarnya takut visi misi? Visi misi kecil. Jokowi itu kan udah berkali-kali ikut visi misi. Debatnya juga berkali-kali. Jadi gampang lah bagi Jokowi gitu loh. Bagi saya. Sangat kecil itu loh bro. Berapa kali sih? Pilpres juga menang kemarin dia. Walaupun aku lu di sana juga. Tapi itu kenyataan gitu. Nah, itu kebegoan pertama. Kebegoan dua. Saya bingung sama Bang Fahri ini. Ini kan kawan saya. Deket lah gitu. Dia menyampaikan bahwa ini bangsa ini butuh. Rakyat ini butuh. Rakyat ini butuh pengetahuan dan tahu betul dengan capres-capresnya. Tapi undang-undangnya bro, yang buat Bang Fahri juga. Gua kecewa. Kenapa cuma 1 bulan, 21 hari bisa kampanye di media? Dibatas-batasi nih, nggak boleh visi misi. Hanya boleh di ruangan tertutup. Loh itu undang-undang. Tidak boleh ada kampanye, hanya kampanye media 21 hari. Itu ketua pansusnya sebelah Anda itu. Yang penting kalian DPR itulah pokoknya. Yang penting abang pimpinannya. Gini, abang pimpinannya. Saya rakyat biasa. Gini, saya kecewa. mau ngomong ini kebetulan dia belum jadi anggota DPR. Ini jadinya begini, dia nggak paham cara kerja legislatif. Bung Arya. Enggak, jadi dia nggak boleh begitu cara berpikir. Itu salah cara berpikir itu. Bisa, Bang. Abang 560 orang itu di anggota DPR itu dia punya frame dan porsi kerja masing-masing. PKS apakah menolak kampanye 21 hari di media? Nolak nggak? Menolak nggak? Apa yang dia bilang? Apa PKS waktu itu hanya boleh kampanye 21 hari di media. Ditolak nggak sama KPKS? Bukan, ini soal media kan Anda nggak perlu dalam pengertian media. Bukan bos. Penyelenggaraan. Artinya, ini ada waktu dikasih 7 bulan Anda nggak pakai, itu masalahnya. Selama 8 bulan, rakyat itu dikasih kesempatan. Masa kampanyenya kan panjang. Loh, bos, tapi ruang tertutup bos. Ya itu tertutup terbuka, tapi yang jelas itu kan pasti akan terbuka. Kalau bisa gitu terbuka sejak awal, apa masalahnya? Kami rakyat ingin tahu itu presiden, tapi Anda yang di DPR itu, termasuk Anda pimpinannya, ini cara berpikir yang salah terus kan ini jadi Bung Arya ini gitu. Jadi gini, kita sudah di ujung ya, oke ya. Gini, cara dia menganggap DPR DPR-nya bego. Enggak, ada tunggu dulu. Dia mau jelasin. Cara dia berpikir tentang DPR ini kebanyakan memang orang salah terus cara berpikir seperti ini. Dia menganggap DPR itu kalau bikin undang-undang sendirian. Padahal undang-undang itu hasil konsensus bersama. Kalau Anda menyerang partai-partai dan DPR, Anda menyerang teman-teman di samping Anda, termasuk Saudara Lukman Edi sebagai ketua pansusnya. Tapi yang pasti. Nah itu satu dulu, itu fatal. Tadi kan enggak, tadi saya hanya bingung. Anda keluar-keluar seakan-akan pingin rakyat bisa mengetahui semua, padahal Anda ada di dalam. Bagusnya Anda diam aja. Sebagai pimpinan DPR. Ini lebih kacau lagi cara berpikirnya anggota DPR disuruh diam soalnya dia. Bukan, karena di ILC Anda ngomong, di Dewan Anda nggak ngomong. Dulu, ya jadi dia gini menganggap gini bos. Kalau kita gini loh. Jelas-jelas ya. Tadi Anda mengatakan rakyat itu butuh tahu tentang presidennya. Iya betul. Betul. Tapi kenapa Anda diam waktu di DPR membawa undang-undang itu? Ini cara berpikir yang salah lagi. Dia nggak tahu ini cara bekerja DPR. Apa yang salah itu Anda dengar dong. Iya. Aku dengar. Kalau nggak bisa Anda jawab. Jadi cara berpikir Anda itu yang salah, Bung. Anda ini belum jadi anggota DPR. Anda nggak ngerti cara dan mekanisme kerja di DPR. Jangan pernah salahkan rakyat, bro. Loh. Anda sekarang katanya mau jadi pemimpin, ya kan?
Anda mau membela diri dengan teori gimmick media gitu nggak bisa juga. Anda mau jadi anggota DPR, nanti Anda baru tahu bahwa apa yang Anda katakan malam ini salah gitu loh. Tapi begini, saya mau kasih tahu Anda ya cara berpikirnya gitu. Ya gini, saya tadi mengatakan dalam batas saya, sekarang pakai undang-undang aja sebagai batasnya. Jangan Anda renegosiasi dengan yang lain-lain. Bukan. Pakai frame-nya, apalagi di atasnya ada konstitusi, ada negara dengan kedaulatan rakyat, demokrasi kita. Itu aja, jangan disalahkan dulu. Saya kira yang perlu dijelaskan mengenai tertutup dan terbuka. Yang terbuka itu hanya 21 hari. Ini yang membatasi Ya, tapi itu sudah selesai. Kan kita sudah di sini sekarang. Nah, akibatnya kan tidak bisa memberikan Maksimal, penjelasan Bos. kandidat ini Tadi pada Anda rakyat kecewa, dengan aturan maksimal. itu. Bu. Ya sekarang kita sudah ada di sini kan, selanjutnya kita berpikir ke depan kan. Frame-nya adalah undang-undang supaya KPU mantap, tidak dianggap curang atau tidak netral. Itu frame-nya undang-undang. Jangan Anda membuat ketentuan baru yang tendensinya melakukan reduksi kepada keinginan rakyat untuk tahu lebih jauh tentang pemimpinnya gitu loh. Gini. Oke, cukup. Saya kira itu. Sekarang ada. Oke, gini. Tadi masalahnya seakan-akan Bang Fahri ini mengatakan bahwa rakyat itu butuh begini, butuh tahu tentang pemimpinnya. Seakan-akan dengan debat 2 jam, 3 jam, 4 jam itu, maka orang tahu. Dengan penyampaian visi misi 3 jam itu orang tahu. Padahal dari dulu rakyat ingin tahu sejak awal pertama kampanye. Itu harusnya capres-capres itu semua dikasih ruang besar-besaran untuk menyampaikan visi misinya di ruang terbuka, mau dimanapun. Tapi dibatasi oleh undang-undang. Ini yang bikin undang-undang siapa? Ya, Bang bikin Faris, undang-undang pemerintah sama Begini, DPR. Oke, saya kira jadi gini, maksud saya adalah Gak usah lah. Biar dia aja. saya ada hak jawab tadi. Kenapa? Tapi nanti. belum selesai ini. Anda aja. Maksud saya adalah kita dudukkan proporsional. Marilah kita mengkritik di ruang-ruang yang Anda buat sendiri. Jangan Anda mengkritik di luar ruang yang Anda buat. Itu lucu. Kami kan jadi kecewa. Jadi marilah kita proporsionalkan. Jadi tadi jelas. Pertama, mengenai debat. Jelas. Saya malah nantang. Kalau bisa, yang kedua nanti, debatnya 6 segmen aja. Jangan lagi 4 segmen, full. Biar rakyat bisa mengetahui pendalaman materi visi misi. Jadi jelas, clear dari mulai segmen pertama sampai segmen ke-6. Sejak awal kami itu jelas sudah seperti itu. Kalau cuma visi misi itu cuma satu arah, Bos. Kalau cuma satu arah, itu kan tidak begitu dalam gitu. Kita justru pengen itu debat dimulai dari biar Bang Abang tahu ya, Bang Karin tahu bahwa kalau mau dibuka lagi, sebenarnya ada lagi teknis debat situ. Saya baru tahu dari kawan-kawan di ini ya, yang ikut dalam rapat di KPU. Itu awalnya malah 02, mintanya di debat, misalnya Pak Jokowi nanya, itu dijawab oleh dua-dua boleh. Ditolak sama kita. Saya pengen adu-adu gitu. Akhirnya memang disepakati adu-adu. Jadi biar kita tahu semua proses itu gitu. Bahwa, tapi ini akhirnya buka-bukaan. Yang sebenarnya tertutup jadi buka-bukaan. Karena apa? Karena ketidaketisan dari kawan-kawan di 02 yang membuka yang tanya tertutup menjadi terbuka. Memaki-maki di sosmed. Dan maaf Bang, beberapa kawan-kawan Demokrat yang tadinya ikut maki-maki, akhirnya kemarin mereka mengatakan bahwa kami kecewa dengan BPN, TKN, dan KPU. Itu jelas dari orang-orang kemarin yang teriak-teriak di sosmed mengenai hal ini. Artinya mereka berbalik arah dan ternyata tahu, oh ternyata BPN juga setuju sama semua itu gitu. Jadi ada kekecewaan mereka di sana. Makanya jangan heran Andi Arief ngomong di media, terlepas daripada kami bersoalan berdua ya, saya dilaporkan di media, dilaporkan ke polisi, itu nomor berikutnya. Tapi dia telah mengatakan dia kecewa dengan BPN, TKN, dan KPU. Ferdinand Hutahian tadi malam kami debat di CNN mengatakan kami Demokrat kecewa dengan itu. Jadi itu Bang persoalannya. Jadi marilah kita dudukkan persoalan dengan baik sehingga dengan ini terbuka kepada publik. Bagaimana kondisi sebenarnya di KPU. Oke. Jadi gini ya. Ada. Saya kira saudara Arya ini sedang mengigau ya. Tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan. Jadi kalau kita melihat tidak pernah ada dari BPN itu menolak debat. Itu ngawur, itu informasi dari mana ya. Itu tidak ada sama sekali. Itu kita tegaskan. Tidak ada. Justru kita ingin memperbanyak debat itu. Justru kita minta paslon malah bicara di dalam visi misi itu, paslon yang bicara. Supaya kalau debat itu kan sudah tematik.
ya, sudah topikal. Tetapi kalau di dalam visi misi secara keseluruhan, nah itu tambahan. Bang Arya Bima yang ikut meeting silakan. Tidak ada, enggak, Anda kan mengatakan seolah-olah tidak mau ada debat yang benar aja. Kita berdua tidak ada. Kita berdua ikut meeting, rapat. Iya, silakan kita dengarkan mereka tidak ada pernah meminta ada, tidak ada. Giliran dia. Ya. Ya giliran Anda. Ya, jadi tidak pernah ada kami tegaskan permintaan tidak ada debat. Justru kita minta debat itu diperbanyak. Kalau Anda tidak mengatakan itu lebih bagus sekaligus debatnya semua. Silakan tanya Bang. Kita kayak dulu ikut meeting Bang. Gitu. Ya udah. Sekarang Aryazar, dari sisi HAM-nya itu kira-kira apa yang mau dipersoalkan? Baik, selamat malam Bang Karni dan juga pemirsa. Sekarang begini, pertama saya mau bilang 2 jam terakhir, 3 jam terakhir Bung Wahyunya duduk manis tuh, kedinginan di situ kan. Padahal sebenarnya kerjaannya dia gitu, dan atau saya mau bilang ini gara-gara dia, gara-gara KPU. Dan masing-masing pihak 01 maupun 02 sibuk menjustifikasi satu bangun kontrak lagi sama KPU, tetap mendukung. Yang saya baca polanya, yang kedua klarifikasi perannya di dalam rapat-rapat tersebut. Tapi ya ini alhamdulillah, dugaan saya nanti golput tambah tinggi. Golput. Karena memang melihat kelakuan malam ini seperti ini para politisinya. Sudah rapat tapi tidak bisa menyelesaikan sesuatu. Yang mana menurut saya rapat itu haram posisinya. Kenapa haram? Kan itu tugasnya KPU. Nanti profesor di sini akan menjelaskan secara keundang-undangan bagaimana tanggung jawab KPU. Ini tanggung jawab, jadi bukan hak. Tadi kalau misalnya Bung Edi bilang itu hak, itu bukan hak, itu kewajiban. Hak itu punya rakyat, punya tiap individu. Negara yang dikasih uang, dia punya kewajiban. Jadi dalam pemilu itu, dalam hak asasi, yang namanya hak dalam hak asasi ini disebutnya dengan partisipasi publik. Partisipasi publik itu datang ke individu. Nah, tugasnya negara dalam hal ini bukan 01 maupun 02. Dalam hal ini di depan ini negara ini cuma satu nih di tengah, namanya diwakili oleh si Bung Wahyu ini dari KPU. Nah, dia harusnya memfasilitasi sebagai jembatan untuk bahwa hak partisipasi itu bisa diterima oleh si setiap warga, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. Misalnya kayak gitu. Nah, itu haknya si individu, bukan haknya si KPU. KPU kewajibannya dia menyelenggarakan, Bang Karni. Jadi kewajibannya dia bukan membuka ruang kepada 01 maupun 02 duduk bersama, ya kan? Sampai pemilu dibikin tiap hari pada bulan April pun nggak bakal selesai. Jadi kalau memang mau cari kesepakatan nggak mungkin. Saya mau endorse tadi yang disampaikan oleh Bung Fahri, nanti saya yakin Bu Profesor juga akan bilang seperti itu. Jadi maksud saya mau bilang bahwa ini nggak bisa kalau diserahkan kepada KPU membuka ruang cari kesepakatan, nggak bisa. KPU harus nentuin sikap, itu satu yang dan ini yang terkait juga dengan situasi hari ini, Bang Karni. Situasi hari ini apa? Situasi hari ini adalah ribut di luar, yang hoax tadi, yang pakai indikator Bung Arya tadi, lalu ribut, framing dan lain-lain. Ini menurut saya kesempatan negara muncul itu lewat KPU. Kalau KPU buka ruang, bukan ruang mediasi, ruang kesepakatan 1 dan 2, bukan. Tapi membuka ruang buat masyarakat mengutip yang resmi di forum yang dibuat oleh KPU. Karena kalau mengutip dari forumnya 01, 02 nggak mau. Mengutip dari forumnya 02, 01 juga nggak mau. Atau sebaliknya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada titik zona netral. Jangankan pemilu yang harusnya damai, orang perang aja, lagi perang aja menyepakati zona damai. Di Berlan sama di Matraman tuh di Jakarta Pusat sama Timur itu ribut dari tahun ke tahun, dulu nggak ada henti-hentinya. Ada disepakati jam-jam damai. Ya kan? Ribut antar kampung aja tahu caranya. Kenapa KPU yang habis berapa triliun? 24,9. Kurang berapa duit kita tambahin deh supaya ngerti. Hah? Jadi ada zona damai yang dibangun. Jadi kita kalau mau ribut dengerin 01 sama 02 malam ini capek juga. Tadi makanya kita bisik-bisik. Bung Fahri teriak, bener. Karena problem kita hari ini ada di KPU. Di situ tugas negara.
Kenapa penting KPU, Bang Karni? Karena kontestannya satu petahana, Presiden. Jadi KPU-nya harus kuat. Kalau mau dibandingkan dengan 2014, nggak penting. Sama-sama new player. Meskipun nggak 2014 kan Jokowi maupun Prabowo sama-sama new player. 2004 itu ada. Ya kan? Nah sekarang ada incumbent. Jadi semakin penting KPU-nya, bukan cuman independen. KPU-nya berdiri tuh tiangnya, pilarnya nunjukin. Saya mungkin nggak bisa menggambarkan bagaimana pilar penyelenggara pemilu itu yang benar. Nanti Bu Kusnul nanti akan menjelaskan bagaimana itu pegirohnya harusnya dipertaruhkan. Kalau sekedar muncul mengatakan bahwa kita tidak mau presiden dipermalukan, salah. Saya justru mau bilang bagaimana caranya KPU mempermalukan presiden. Biar diuji di situ, itulah ruangnya. Ya kan? Nah ini saya kok malah, aduh, kayak mau nyenang-nyenangin dua belah pihak. Jadi memelihara konflik. Padahal KPU harusnya jadi zona yang menetralisir. Disinilah ruang yang bisa dirujuk. Itu satu. Yang kedua, saya mau masuk ke beberapa detail. Kenapa ada ketua Komnas HAM di situ? Kenapa ada ketua KPK di situ? Untuk duduk sebagai panelis nanti. Mereka itu, ini sekali lagi, problem tadi kita udah diskusi. Siapa yang nunjuk mereka? Legal standingnya kalau dari sisi hukum harus dipertanyakan. Siapa yang nunjuk mereka? Siapa di dalam KPU yang nunjuk mereka? Forum konsultasinya apa? Kenapa saya mempertanyakan? Karena ketua Komnas HAM, ketua KPK, ini dua lembaga yang menurut undang-undang yang melekat pada mereka, mereka adalah penegak hukum. Mereka tidak boleh masuk ke dalam zona politik mempertanyakan tersebut. Ya kan? Ya kalau gitu pertanyaannya bukan siapa yang nunjuk, kenapa mereka mau? Itu juga problem. Kita bisa bikin diskusi nanti minggu depan di sini lagi. Tapi di situ kita perlu pertanyakan rujukannya apa? Apakah ada peraturan internal KPU yang menjelaskan? Kan ada asbabul wurudnya itu, orang bikin peraturan, kenapa mereka penting? Apa? Apakah akan diadili di sana? Kenapa karena temanya ada soal HAM, soal korupsi. Gak kurang-kurang orang yang ngerti soal hak asasi manusia, gak kurang-kurang orang yang ngerti soal korupsi, gak kurang-kurang orang yang ngerti soal terorisme dan juga penegakan hukum. Jadi menurut saya patut dipertanyakan. Yang berikutnya, sebelum kita mempertanyakan soal kenapa soal dibocorkan jadi kisi-kisi, saya juga ngajar di beberapa kampus, mahasiswa saya kasih. Jadi waktu saya baca berita dikasih kisi-kisi, saya bilang ini calon presiden kayak mahasiswa, ya kan? Jadi, tapi sebelum ke sana saya mau bilang begini. Siapa yang nyusun pertanyaan? Pertanyaan soal korupsi. Saya sama Bung Fahri banyak perbedaan soal korupsi. Saya bisa happy, Bung Fahri bisa nggak happy nanti pas debat. Atau sebaliknya. Atau kita ada 260 juta orang, nggak kurang-kurang di Republik ini. Tapi yang nyusun pertanyaan siapa? Nggak perlu konsultasi pakai referendum, nggak perlu. Tetapi membangun keyakinan publik bahwa oh pertanyaannya disusun sama ahlinya. Orang yang ngerti lapangan satu, profesornya satu, orang di bekas komisi KPK misalnya satu, 3 orang ganjil. Dia merumuskan, namanya dipercaya publik, dibaca rekornya dan lain-lain. Soal hak asasi juga begitu, soal hukum, soal terorisme. Nah, ini harus dilihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu disusun. Saya cuma mau bilang, saya mewakili masyarakat sipil, nggak ada sih stempelnya, tapi menurut saya berkembang dan besar di sana. Saya mau bilang, masyarakat sipil di Indonesia itu punya ruang di 35 undang-undang lebih. Ada setidaknya kita pernah riset ada 35 undang-undang yang memberikan ruang buat masyarakat sipil. Undang-undang konsumen, undang-undang hak asasi manusia, banyak lah. Tapi saya cuma mau bilang begini, saya juga mau klaim bahwa kami kerja dan kami punya hasil dan kami minta itu diakomodir. Saya kasih perbandingan. Dulu kita pernah datang ke KPU, kasih substansi.
Tolong Jokowi ditanya ini, tolong Prabowo ditanya ini. Ditolak sama KPU karena KPU bilang kami penyelenggara, kami nggak ada urusan sama substansi. Nah sekarang begitu ngomong debat, ketahuan. Ini sekarang materi pertanyaan siapa yang buat? Saya khawatir materi pertanyaan dibuat tidak secara langsung tetapi lewat dominasi psikologi yang dibangun dengan atau yang terbaca dalam notulensi-notulensi yang semua pada pamer. Itu psikologi politiknya terbangun dalam kantor KPU yang akhirnya membatasi diri. Jangan kita tanyain itu ke Prabowo, gak enak. Jadi negosiasi bukan terjadi langsung antara nomor 1 dan nomor 2, tetapi negosiasi terjadi justru di KPU-nya sendiri. Saya tidak meragukan yang namanya Profesor Bagirmanan, saya hormat sama dia. Dia orang yang mengawal reformasi Mahkamah Agung di masa-masa sulit. Saya hormat sama Bivitri, kolega pengajar juga di Jentera Law School. Ada nama-nama yang saya hormati di dalam panelis tersebut, tetapi saya mempertanyakan. Kalau mereka kan nanti tanya berdasarkan dirinya, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang diambil, yang random itu yang nyusun di dalam situ siapa saja. Bagaimana muncul, apakah itu merepresentasikan problem yang ada di Papua? Apakah itu merepresentasikan problem yang ada di Aceh? Di Aceh hari ini sedang terjadi peristiwa, dengar kesaksian tentang peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa konflik. Di Papua masalahnya nggak selesai-selesai. Ada orang yang tanahnya diambilin terus gara-gara proyek infrastruktur. Ada 940 petani menurut catatannya Konsorsium Pembaruan Agraria. Apakah mereka ada jaminan itu dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan versinya KPU? Apakah KPU jadi ngerti soal tanah? Apakah KPU pernah konsultasi sama orang-orang yang advokasi tentang hak atas tanah? Apakah KPU pergi atau tanya sama KPUD yang ada di Aceh bagaimana soal hearing tersebut? KPU nggak kerjain itu. Kalau dikerjain itu perlu ditunda, di-delay pemilu 1 tahun lagi. Nah, mitigasinya gimana? Dalam proses yang singkat itu seperti apa? Nah, saya mempertanyakan ini semua karena yang kita bicarakan nanti, tema-tema yang didebat itu adalah tema-tema yang konstitusional. Tema-tema yang dibahas, meskipun ada lembaga seperti Kode Inisiatif bikin pemetaan baru-baru ini ada 10 isu. Dan ternyata range-nya mirip-mirip. Maka dari itu jadi semakin penting buat publik semakin tahu informasi. Saya tahu lebih senang misalnya begini. Kalau KPU diskusi dengan kelompok disabilitas, KPU diskusi dengan kelompok masyarakat adat, bagaimana debat ini supaya orang di bagian timur, ini orang timur, paham, ini orang NTT, orang NTB, bisa ngerti. Bagaimana diskusi supaya orang-orang di Maluku Utara mengerti. Bagaimana misalnya debat tersebut itu juga bicara soal problem tambang di pulau-pulau kecil di Maluku Utara. Bagaimana debat-debat tersebut itu juga bisa didengar oleh masyarakat adat yang ada di pinggir-pinggir kebun-kebun sawit yang ada di Kalimantan dan di Sumatera. Bukan mengumpulkan 01 sama 02, duitnya udah banyak, ternyata bajunya gak ada yang jelek. Mobilnya kalau dicek di parkiran bagus semua. Siapa yang mikirin akses pemilu dan debat tersebut buat orang miskin, orang bodoh, orang kurang informasi, orang yang dikejar-kejar polisi? Nggak ada yang mikirin itu. KPU berapa alokasinya dari 20 triliun lebih itu untuk mikirin supaya pertanyaan atau jawabannya Jokowi ke Prabowo atau jawabannya pertanyaannya Prabowo ke Jokowi bisa dimengerti sama orang yang memang dalam tingkat rata-rata digambarkan dia miskin, dia kurang informasi, dia nggak mengerti, dia nggak bisa bahasa Indonesia, orang-orangnya dikorban. Nah itu lebih enak. Ini kita tadi disuguhkan debat soal notulensi. Saya yakin 50% orang Indonesia nggak ngerti apa itu notulensi. Iya kan? Jadi usul saya paling konkret, minta Bawaslu atau DKPP, begitu Bu, evaluasi, stop ini proses debat ini, stop. Tinggal berapa hari lagi? Oh ya, itu berarti cuma mikirin 01, 02, 03, 04, 05, semua 00 mikrolet sama KWK itu masih ngantri muter-muter. Ya kan? Kita harus mikirkan dong. Kok egois mikirin soal tadi, mohon maaf, Pak Bima Arya mikirin 2024 nih kita-kita nanti. Loh kayak enak aja.
Emang saya nggak boleh jadi presiden? Saya mau Rocky Gerung jadi presiden. Lawannya saya. Lawannya Ada yang Prof. Usul gitu. Gara-gara diskusi malam ini, saya yakin golput tinggi. Karena 0102 sibuk mikirin dirinya, KPU-nya duduk kedinginan di tengah-tengah situ, ya kan? Dan nggak ada yang mikirin masyarakat. Supaya tidak tambah tinggi, ada cukup sekian. Oke. Sekarang Gus Nur Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karni memang dari tadi mendengarkan lama-lama memang capek. Ini kalau di kelas saya memang ya sudah berhenti. Jadi mungkin tidak harus banyak dari masing-masing, mungkin 2 sudah cukup. Tapi begini, debat capres berapa menit nih? Saya juga nggak mau panjang-panjang karena sudah ngantuk juga. Dari tadi pertanyaan saya dari pembicaraan tadi, negara ini sebetulnya milik siapa? Cuma milik capres yang beberapa waktu lalu saya katakan KPU ini melayani siapa? Melayani peserta pemilunya saja atau melayani 192 jutaan pemilih di Indonesia? Dan pemilihnya lebih banyak perempuan. Masuk nggak di tema debatnya perempuan dan anak-anak? Nah, jadi ini jadi masalah. Kayaknya cuma 1 orang kan perempuannya yang jadi panelisnya. Cuma 1, Bivitri aja. Lainnya enggak. Lainnya punya enggak? Kira-kira perspektif gendernya dalam konteks itu. Nah, ada 2 hal, netralitas KPU. Kalau kita bicara netralitas KPU, kembali lagi kepada konstitusi. Ya, ini Mas Edi kan yang bikin, saya dulu waktu diundang Mas Edi untuk proses masukan untuk pansus undang-undang penyelenggaraan pemilu, saya katakan ini undang-undang pasalnya 574 pasal. Siapa yang membaca? 574. Dari tadi nggak ada yang menyebut pasal mana yang menyebutkan materi, pasal mana yang menyebutkan debat. Coba dicek 274, 275, 277. Ada, KPU sendiri tidak menyebutkan. Terus pakai referensi apa? KPU itu adalah penyelenggara pemilu, adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Itu konstitusi pasal 22E ayat 5. Ada, jadi bukan sunnah. Sepertinya wajib deh di situ. Materinya apa? Visi misi. Di pasal dalam 277, debat. Bu. Iya, 277, 274, 275. Wajib ain. Wajib ain itu bukan wajib, bukan sunnah. Yang saya kritik dari sejak awal, kenapa KPU selalu cuma hasil kesepakatan ini? Sebenarnya bukan cuma KPU yang ini, sebelumnya juga begitu. Kesepakatan, kok jadi kesepakatan? Kan ada undang-undangnya, ada konstitusi, ada undang-undangnya. Jadi KPU itu answerable ke siapa? Bukan kepada peserta. KPU itu answerable, kalau mau konsultasi, konsultasilah dengan Komisi 2 DPR Republik Indonesia. Jadi bukan kepada masing-masing. Masing-masing tadi yang seperti Bang Mursidan yang sampaikan. Dulu kan kita terus meneruskan yang namanya konsultasi. Yang dibilang kepala keras lah, kepala apalah, bikin dapil dan sebagainya. Tapi KPU itu harus berani mengimplementasikan undang-undang. Udah baca belum 574 pasalnya itu? Ini persoalannya. Saya katakan, siapa ini yang akan baca? Kenapa? Karena ini Bang Karni, siklus KPU ini tidak akan membuat KPU kuat. Ini kasus nih di Ambon, nanti kayaknya diambil alih juga nih. KPU Provinsi sama KPU Kabupaten Kota di Ambon nih. KPU Pusat seneng aja mengambil alih. Nah, KPU sebagai auxiliary institution yang tadi ya, ini lebih luas dibandingkan trias politika. Dia itu merupakan jelmaan sebetulnya yang dulu dilakukan oleh MPR memilih presiden. Saya juga orang yang nggak terlalu setuju dengan presiden dan semuanya jadiin satu. Kenapa? Pileg menjadi nggak penting. Apalagi DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi menjadi lebih tidak penting lagi. Kenapa kemudian dipilih juga? Mungkin diangkat aja. Ya, kita pindah dari res publika menjadi monarki. Nah, sekarang bicara tentang debat. Di mana sebetulnya posisi debat? Posisi debat itu bagian dari metode kampanye.
Cuma persoalannya dari tatap muka, terbuka, terbatas, alat peraga, baliho, contohnya iklan. Debat ini persoalannya adalah mematikan. Masih banyak sekali bukan true believers, ya, bukan pemilih loyal, tapi pemilih yang belum mengambil keputusan. Dia akan mengambil, akan belajar dari apa yang debat, dan biasanya itu educated, dari masyarakat yang terdidik untuk ke sana. Jadi mematikan itu untuk apa? Ini persoalannya adalah tarung derajat. Ya. Derajat apa? Derajat kemampuan akademiknya, kemampuan sosialnya, kemampuan praktisnya. Melalui apa? Melalui debat itu tadi. Nah, kemudian bagaimana juga dengan, kalau kita bicara, bagaimana dengan communication skill? Kalau mau jadi politisi, itu wajib ain memiliki communication skill itu. Jadi harus belajar, seperti Obama menulis a speech like Obama, kayak gitu kan. Bahkan pidato 3 menit pun harus bisa menyampaikan narasi persoalan bangsa. Nah, ini menjadi persoalan kita karena apa? Lah kalau nggak ada tarung derajat, terus untuk apa tadi? Oh iya menarik, ini urusannya bukan menarik. Urusannya rakyat ingin melihat siapa yang mampu dipilih di kotak suara, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu tadi. Wakina ada benar kayak gitu ya, tambahin lagi. Ini persoalan janji kita nanti dan dihitung di sana. Jadi kenetralan KPU ini semakin dipertanyakan. Belum lagi misalnya kasus yang tadi, kasus apa namanya selain yang tadi sudah disebutkan. Sebetulnya itu bukan tugasnya KPU itu. Untuk menelusuri kasus 7 kontainer itu tugasnya Bawaslu. Dan DKPP Bung Fahri karena tidak memiliki kewenangan untuk memecat langsung. Jadi harus ada laporan dulu. Dan biasanya DKPP hanya berani memecat KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Tidak berani memecat KPU pusat. Persoalannya itu. Dipecat dia diganti, nggak apa-apa. Kan banyak, masih ada cadangan. Jadi nggak perlu juga, dicek juga ini KPU-nya di dalam konteks ini. Tapi saya bukan mengusulkan untuk pecat-memecat. Jadi terakhir saya ingin sampaikan betapa pentingnya sebetulnya perdebatan ini. Ya, jadi dengan berbagai persoalan itu, ini menjadi ya kita mau cari apa? Kan antara kata dan laku. Jadi antara apakah kita akan memilih nantinya orang ini berjanji-janji amanah atau khianah. Itu di situ sebetulnya letaknya untuk mengukur bagaimana pemimpin itu ini. Ini pemimpin negara terbesar demokrasi nomor 3 di dunia. Nomor 3 atau nomor 2? Nomor 3 terbesar di dunia. The most populous Muslim country in the world. Negara Muslim terbesar di dunia. Masa untuk debat aja jadi presiden nggak berani? Dan KPU-nya jangan kemudian atas kesepakatan, tapi bagaimana undang-undang memerintahkan KPU untuk melakukan itu, ya. Coba dibaca lagi 274, 277, 275. Jangan membuat oh itu sunnah, di situ namanya wajib kok. Diwajibkan, KPU diwajibkan untuk ini. Lah materinya nanti itu kan visi misi, ya. Ya, jadi di situ nanti coba dicek di dalam konteks itu. Jadi kita memang harus kembali lagi mengingatkan KPU. Jadi Pak Edi jangan kemudian nanti rakyat di era demokrasi terus kemudian kita dibilang naif, dibilang mendelegitimasi KPU. Loh, ini uangnya rakyat 24,9 triliun sekali pemilu sekarang. Zaman saya dulu 3 kali. Ya, ada Pilpres 1, Pilpres 2, Pileg. Jadi 3 kali, 7,2 triliun biayanya. Ya. Nah, jadi kalau demikian bagaimana? Ya kembali lagi KPU menurut saya malam ini kembalikan lagi sesuai dengan undang-undang, bikin debat visi misi capres yang akan datang. Jadi nggak usah ini, itu adalah putusan Anda harus implementasikan karena itu undang-undang. Undang-undang yang bikin adalah DPR dan Presiden. Nggak usah geleng-geleng kepala. Ini masukan dari rakyat, ya. Jadi yang Anda lakukan itu Anda cuma melayani peserta pemilu, setelah bukan melayani rakyat Indonesia. Ibu Snul. Dan saya kasih tahu Pak Karni, zamannya saya dulu yang namanya kampanye hanya 3 minggu. Jadi nggak usah manja. Oh iya kita kan cuma sekarang, enggak. Zaman kita dulu 3 minggu. Kenapa? Supaya peserta pemilu ini tidak habis duitnya. Di Australia itu 36 hari
semua selesai. Dari mulai hari pertama sampai terakhir itu cuma 36 hari. Jadi nggak usah terlalu worry dengan itu. Anda harus berdiri karena tugas Anda adalah tugas konstitusional negara Republik Indonesia. Demikian, mudah-mudahan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada. Saya izin merespon, Pak. Boleh. Iya. Tapi pendek ya. Iya. Ini Pak Fahri, Bu Husnul, pandangan-pandangannya saya cermati betul, saya perhatikan, saya catat. Tetapi catatannya terlalu panjang, tetapi saya mencoba merespon ringkas. Yang pertama untuk Ibu Husnul, tadi ada terminologi sunnah dan wajib. Ibu perlu diketahui bahwa kami berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum akan melaksanakan debat sebanyak 5 kali sesuai dengan undang-undang. Dalam debat itu terbagi beberapa sesi. Saya pikir itu tadi sudah disampaikan. Salah satu sesinya adalah pemaparan visi, misi, dan program. Jadi mohon Ibu, pernyataan Ibu bahwa KPU harus melaksanakan debat, itu memang akan kita laksanakan Ibu. Dan debat itu memang berisi visi, misi, dan program. Yang saya maksudkan sunnah adalah yang tanggal 9 Januari 2019. Karena kenapa saya mengatakan itu terminologi sunnah? Karena di undang-undang tidak ada Pak Fahri. Di undang-undang itu adanya, betul ada beberapa metode kampanye, salah satunya debat Capres-Cawapres yang di dalamnya memuat pemaparan visi misi program. Jadi dalam debat itu sudah ada pemaparan visi misi programnya. Sehingga mohon Ibu, pernyataan bahwa KPU untuk melaksanakan debat itu sudah kami siapkan. Yang kedua, terkait dengan KPU tidak pada tempatnya, kemudian datang ke Bea Cukai, merespon isu hoak 7 kontainer itu. Ibu mohon maaf, KPU tugas utamanya 2 Ibu. Yang pertama, melayani rakyat menggunakan hak politiknya. Yang kedua, melayani peserta pemilu secara adil dan setara. KPU juga punya kewajiban melayani rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar tentang pemilu. Itulah kenapa KPU menyatakan perang terhadap hoak pemilu. Kenapa? Itu menjadi kewajiban KPU untuk melayani rakyat mendapatkan informasi yang benar tentang pemilu. Yang kedua, terkait dengan kesepakatan, kami nyatakan KPU tidak pernah tunduk dengan TKN 01 atau BPN nomor 2. Kami tidak pernah tunduk. Kami tunduk kepada undang-undang, kami tunduk kepada BKPU. Ini rakyat mendengar. Ibu masih ingat, KPU sendirian membuat norma dalam peraturan KPU melarang mantan napi korupsi, mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, mantan bandar narkoba. Ya. Kami sendirian. Ini masih 2 pembicara lagi. Iya. Ini artinya apa? Artinya tadi disampaikan berkali-kali bagaimana KPU melayani rakyat. Jadi mohon Ibu, kalau kemudian diperbandingkan dengan 2004, insya Allah Ibu, insya Allah anggaran 24,9 triliun akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan Maha Esa, rakyat Indonesia. Baik. Dan kami akan berupaya agar kasus korupsi di tahun 2004 tidak terulang lagi di tahun 2019. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya keberatan bukan dengan Ibu, dengan Pak Aris Azhar yang tadi berharap golput semakin tinggi. Karena apa? Karena politisi-politisi buruk akan duduk di kursi kekuasaan bila orang baik-baik tidak menggunakan hak pilihnya. William Simon, Menteri Keuangan Amerika. Kita rehat sejarah.
Pemirsa, pejabat publik yang dipilih oleh rakyat itu harus mampu menjawab